Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi proposal PKMK, yaitu proposal puding spirulina ramah pencernaan. Anggotanya terdiri dari saya sendiri Hanifah Sahara, Saya Friska Ardiana. Saya Guspina. Saya Hilyatul Daulia. baiklah kita akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama di bagian pendahuluan, di latar belakangnya, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat semakin meningkat, mendorong permintaan terhadap makanan bergizi yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Namun, banyak makanan sehat yang kurang menarik dan kurang praktis untuk dikonsumsi sehari-hari. Hal ini menjadi tantangan bagi produsen makanan untuk menciptakan produk sehat yang tetap memiliki cita rasa enak dan mudah dikonsumsi. Salah satu bahan makanan dengan kandungan gizi tinggi adalah spirulina, yaitu alga biru hijau yang kaya protein nabati, vitamin B12, mineral, serta asam lemak esensial. Spirulina memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem imun, mengatur kadar gula darah, dan meningkatkan energi. Namun, penggunaannya dalam makanan sehari-hari masih terbatas karena rasanya yang cenderung kuat dan kurang disukai. Spirulina sendiri berasal dari alga biru hijau yang tumbuh di air tawar dan air laut dengan kondisi lingkungan yang hangat. Sementara itu, puding spirulina merupakan makanan ringan yang digemari banyak kalangan. Sayangnya, sayangnya banyak puding di pasaran yang mengandung pengawet dan warna buatan yang kurang baik untuk eh, kesehatan. Oleh karena itu, inovasi puding spirulina hadir sebagai solusi dengan menggabungkan manfaat spirulina dalam bentuk puding yang enak dan sehat. Selanjutnya yaitu potensi dan peluang pasar. Puding spirulina memiliki peluang pasar yang luas karena menggabungkan rasa yang lezat dengan manfaat kesehatan. Tren gaya hidup sehat serta meningkatnya kesadaran terhadap pola makan bergizi membuat produk ini memiliki potensi permintaan tinggi, terutama di kalangan masyarakat umum yang ingin makanan sehat dan praktis. Ada juga anak-anak dan lansia yang membutuhkan asupan gizi tinggi dalam bentuk yang mudah dikonsumsi. Selanjutnya, eh, tu- tujuan dari kebiasaan ini bertujuan untuk menciptakan inovasi baru dalam bidang makanan yang sehat dan ramah pencernaan. Untuk manfaatnya, manfaat utama dari program ini adalah menghasilkan produk makanan sehat yang enak, bergizi, dan aman dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Eh, Sekian dari saya. Selanjutnya, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di bab 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang pertama adalah analisa produk. Spirulina menurut Utomo Rahmatia dan Setiawati tahun 2012 adalah sebuah jenis alga biru yang termasuk dalam Cyanobacteria yang tumbuh di darat maupun perairan. Tumbuhan ini terkenal karena memiliki kandungan nutrisi yang begitu tinggi. Bahan makanan ini disebut superfood karena makanan yang memiliki beragam manfaat bagi kesehatan manusia. Spirulina umumnya berwarna biru hijau yang disebabkan karena kandungan pigmen klorofil dan piksosianin di dalamnya. Tumbuhan ini merupakan mikroorganisme unisel yang berbentuk spiral. Spirulina mengandung 70% protein dari beratnya. Spirulina kaya vitamin B12, vitamin A, vitamin K, dan vitamin E, serta asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Senyawa antioksidan di dalamnya dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan asam lemak. Nah, membuat spirulina dalam bentuk makanan penutup adalah inovasi yang unik bagi anak-anak, remaja, maupun lansia yang ingin merasakan dampak positif dari spirulina. Menciptakan spirulina dalam bentuk puding akan membuat spirulina menjadi makanan tinggi nutrisi yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Next.
Analisa pemasaran. Segmentasi pasar itu adalah langkah penting dalam strategi pemasaran guna memastikan produk yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh target konsumen. Nah, target konsumen kita itu kan adalah anak-anak dan lansia, sehingga pemasaran yang dilakukan adalah door to door secara langsung dan memanfaatkan tren di media sosial berkaitan dengan cemilan sehat untuk membuat healthy lifestyle. Nah, dengan menggunakan hashtag healthy lifestyle dan juga hashtag cemilan sehat untuk menyediakan informasi yang jelas dan bisa menarik konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap cemilan yang sehat. Selanjutnya kita akan melihat cash flow-nya seperti pada gambar. Nah, estimasi untuk 4 bulannya, kita menggunakan total produknya itu direncanakan ada 120 dengan harga variabel per unit Rp10.000 dan marginnya itu kita 4.200. Jadi persen keuntungannya adalah 42%. Jika kita akumulasikan, maka biaya produksi per unit ialah Rp6.800 dengan harga jual Rp12.240 dan BEP-nya adalah 30 unit serta BEP rupiahnya adalah Rp535.714.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, bagian bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dulu udah ini. Bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada teknik atau cara membuat produk komoditas usaha. Untuk membuat produk puding spirulina, pertama-tama bahan disiapkan seperti spirulina bubuk, agar-agar, gula, dan air. Nah, caranya itu agar-agar dilarutkan dalam air mendidih, lalu ditambahkan santan dan gula. Setelah itu, spirulina bubuk dimasukkan dan diaduk rata hingga larut sempurna. Campuran tersebut direbus hingga mendidih, lalu dituangkan ke dalam cetakan dan didiamkan hingga puding mengeras. Setelah itu, puding spirulina siap untuk dikemas. Yang kedua ada pengemasan dan pemasaran. Nah, ini terbagi untuk jadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian pengemasan. Setelah produk jadi, puding dikemas ke dalam wadah plastik membentuk mangkuk yang mampu menahan produk dari panas dan mencegah produk untuk rusak ataupun basi. Pengemasan diberikan ornamen-ornamen yang unik dan berwarna untuk menarik perhatian konsumen. Sentuhan akhir dari pengemasan adalah pemberian plastik yang tebal dan berkualitas untuk menambahkan estetika pada produk. Yang bagian kedua itu ada bagian pemasaran. Pemasaran menggunakan media sosial, WhatsApp sebagai sarana komunikasi, dan menggunakan metode door-to-door. Produk juga akan dipasarkan melalui bazar dan berbagai seminar untuk mempromosikan inovasi cemilan sehat ini. Nah, yang ketiga ada tahapan pekerjaan. Nah, tahapan pekerjaan ini ada beberapa tahap yang penting dalam pembuatan puding spirulina. Yang pertama itu persiapan bahan baku dan peralatan. Yang kedua memasak puding spirulina. Dan yang ketiga melakukan pengemasan terhadap produk yang sudah jadi. Nah, yang terakhir pembuatan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah kompor, panci, gentong, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan adalah spirulina bubuk, puding, gula, dan santan. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada ilustrasi kemasan dari puding yang akan kami buat dan logo usahanya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Adapun rencana anggaran biaya pada program puding spirulina cemilan sehat ramah pencernaan tercantum pada tabel 4.1. Jenis pengeluarannya yang pertama yaitu bahan habis pakai, contohnya ATK, kertas, bahan, dan lain-lain, maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Yang kedua yaitu sewa dan jasa.
sewa atau jasa alat, jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain-lain. Maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Yang ketiga yaitu transportasi lokal maksimum 30%. Yang keempat, biaya yang tidak terduga, contohnya biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya AdSense media sosial, dan lain-lain. Jadi sumber dana ini berasal dari Belmawa, perguruan tinggi, dan instansi lain. Jumlah keseluruhannya yaitu 9.400.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan pada program puding spirulina cemilan sehat ramah pencernaan tercantum pada tabel 4.2. Rencana kegiatan yang pertama, pengumpulan bahan itu pada bulan pertama. Yang kedua, uji kelayakan bahan juga pada bulan pertama. Yang ketiga, ada proses pembuatannya terdapat pada bulan pertama dan kedua. Yang keempat yaitu pengemasan dan pemasarannya terdapat pada bulan kedua dan bulan ketiga. Yang kelima ada pembuatan laporan itu terdapat pada bulan ketiga dan bulan keempat. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.